Saudara-saudari serta sahabat-sahabat dan jemaat yang diberkati, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat kita. Kita hendaknya mensyukuri bahwa Allah menempatkan kita di tengah-tengah masyarakat dan Allah menempatkan orang lain di sekitar kita untuk menjadi sahabat kita. Dan melalui mereka kita bisa merasakan kehadiran dan kuasa Allah yang memberkati kita. Untuk itu saudara-saudariku, marilah kita dengan sukacita, dengan kerelaan menyediakan waktu untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, yaitu dari 1 Korintus 3 ayat 7. Demikian firman-Nya. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Demikian firman Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus, bahwa orang yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Saudara-saudari yang berbahagia, di dalam kehidupan ini kita memang sedang mengalami mungkin ragam kesukaran, ragam kesusahan, bahkan mungkin kita sedang berbaring lemah, diserang oleh sakit penyakit. Tetapi kita bersyukur karena kita masih disapa oleh firman Tuhan, karena kita tahu sapaan firman Tuhan adalah sapaan Allah kepada jiwa kita. Sahabat-sahabat, saudara-saudariku, jemaat yang diberkati Tuhan, dengan semangat akan firman Allah, kita berpengharapan akan kuasa Allah masih bekerja di antara kita. Untuk itu saudara-saudariku, pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, bahwa Paulus mengatakan bahwa yang penting adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Yang utama adalah Allah yang memberikan kehidupan. Maka pelayanan-pelayanan bukan berpusat kepada orang-orang yang melakukan pelayanan, tetapi Allah yang memberkati pelayanan tersebut. Sahabat-sahabat, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, yang telah memberikan diri menjadi para pelayan melalui pekerjaan, melalui pelayanan-pelayanan di masyarakat, dan juga pelayanan di rumah Tuhan. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan sahabat. Kita membutuhkan yang memperhatikan kita, dan kita juga butuh memperhatikan yang lain. Tetapi di dalam realitas kehidupan sehari-hari, ketika kita bekerja di tempat yang sama, tak jarang sering terjadi bukan bekerja sama, tetapi berkompetisi. Hidup bersama, bekerja di tempat yang sama, tidak menghasilkan sama-sama bekerja, tetapi bekerja untuk mengalahkan yang lain. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, roh kompetisi yang demikian, roh yang mengakibatkan perpecahan. Roh yang kedua yang mengakibatkan perpecahan adalah, yaitu roh merasa lebih unggul, lebih baik, bahkan yang terbaik dari antara yang lain yang ada bersama dia. Maka orang-orang yang didiami roh merasa lebih unggul, lebih baik, bahkan yang terbaik dari orang lain, menghasilkan roh perpecahan. Dan yang ketiga, saudara-saudari, bahwa ketika Allah mengizinkan ada orang lain bekerja bersama kita, artinya kita semua sedang dipakai Allah bersama-sama untuk memperlihatkan
pekerjaan Allah melalui kita. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di dalam pelayanan sering kita terjebak bahwa seolah-olah pelayanan adalah melayani orang lain. Melayani orang lain jauh lebih mudah daripada melayani bersama orang lain. Melayani untuk orang lain jauh lebih bisa kita kerjakan daripada melayani bersama-sama dengan yang lain. Untuk itu, saudara-saudariku, Paulus mengingatkan bahwa bila kita sedang dipakai Allah bekerja, bila kita sedang dipakai dan dipercayakan Allah untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan, baik kegiatan masyarakat atau kegiatan pelayanan di rumah Tuhan, marilah kita melakukan yang terbaik, bukan untuk menjadi orang yang terbaik, tetapi untuk orang dapat melihat Allah bekerja dengan cara yang terbaik melalui kita. Untuk itu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, melakukan yang terbaik bukan agar kita menjadi yang terbaik di hadapan orang lain, tetapi agar orang lain melihat betapa Tuhan bekerja melalui kita dengan cara-cara yang terbaik. Pelayanan bukan ala kadar. Pelayanan bukan asal-asalan. Pelayanan bukan hanya pelayanan sekedar, tapi pelayanan adalah menghadirkan Allah bekerja melalui kita, sehingga setiap apa yang kita kerjakan dengan cara yang terbaik, kita akan mengatakan rasa syukur bahwa Allah telah bekerja melalui kita untuk mendatangkan kebaikan Allah. Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sering orang menjadi letih, sering orang menjadi bersaing, sering orang menjadi bermusuhan karena hanya ingin dipuja, ingin dipuji, ingin dikatakan yang terbaik dan lebih baik dari yang lain. Untuk itu, hari ini kepada kita ditawarkan oleh Allah melalui Paulus agar kita menyadari bahwa yang kita kerjakan ini adalah hanya menyiram dan menabur, dan yang membuat pertumbuhan adalah Allah. Kita mengerjakan, yang membuat berhasil adalah Allah. Kita hanyalah pekerja-pekerjanya. Yang membuat semua menjadi baik adalah Allah. Untuk itu, supaya nama Allah dipermuliakan, mari kita mulai mencoba bekerja bersama dengan yang lain dan bekerja sebagai cara untuk kita merasakan kuasa dan kehadiran Allah sungguh bekerja melalui kita. Sahabat-sahabat, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, yang berikutnya melalui teks ini Allah ingin mengajak kita agar tidak mengidolakan manusia, karena manusia itu terbatas. Manusia itu memiliki titik kelemahan. Manusia itu dia bisa jatuh, tetapi sedang diajak Allah agar kita hanya mengidolakan, hanya berfokus dan mengutamakan Tuhan di dalam pelayanan kita. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saya percaya kita sudah melakukan pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka apapun yang terjadi kepada kita, kita tidak sedang mengejar pujian, kita
sedang mengejar upah. Kita tidak mengejar upah karena kita tahu Allah sudah memberi yang terbaik. Bahkan mungkin sekarang kita mengalami pengalaman-pengalaman buruk, pengalaman yang mengecewakan. Tapi kita tahu Allah sudah memberikan yang terbaik. Dan Allah adalah yang terbaik yang pernah kita miliki dan yang terus akan kita miliki. Karena Dia telah lebih dahulu memiliki kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan kami dan Roh Kudus. Tuhan, apapun yang kami kerjakan adalah hanya untuk kemuliaan nama. Biarlah Tuhan, di tengah-tengah kehidupan ini, kami tidak berkompetisi, tapi kami saling bekerja bersama-sama untuk menghadirkan kuasa Allah, kasih Allah, cinta Allah bagi dunia ini. Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, lihatlah kami, lihatlah jemaat yang sedang terbaring sakit dan lemah, yang sedang terbaring dalam kecemasan, kekhawatiran. Tetapi mereka beriman kepadamu. Mereka percaya bahwa keselamatan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Hamba memohon Bapa, berkatilah mereka. Pulihkan, terlebih berikanlah roh damai sejahtera dan roh sukacita. Berikan daya tahan melewati ragam pergumulan ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, pakailah kami Tuhan untuk kemuliaan